Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsi, NIM 2018-11-20-30 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah analisis wacana, yang dimana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa, serta contoh-contoh dari hakikat bahasa dan masih banyak lainnya. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang hakikat bahasa. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa itu merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, bahasa ini adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, mimik muka, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang dapat dan mengandung makna yang dapat dipahami. Yang kedua ada ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa yang pertama adalah bahasa itu sebagai sistem. Maksudnya di sini adalah bahasa itu terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang teratur dan menurut pola tertentu. Nah, kita contohkan dalam bahasa Inggris white house, yang dimana bila diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, white house adalah rumah putih. White adalah putih, house adalah rumah. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara harfiah benar, tetapi secara sistem kebahasaan terjemahan tersebut salah. Ciri bahasa yang kedua adalah bahasa itu sebagai lambang. Lambang-lambang bahasa ditunjukkan dalam bentuk bunyi-bunyi berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata, alfabet. Huruf abjad merupakan lambang bahasa yang dikenal secara universal. Ciri bahasa yang ketiga yaitu adalah bahasa adalah bunyi. Sistem bahasa itu berupa lambang bahasa yang diwujudkan dengan bunyi. Bunyi pada bahasa yang mewakili lambang pada bahasa adalah yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna tertentu. Ciri bahasa yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Satuan bahasa itu harus mempunyai makna tersendiri. Contohnya, I. Huruf I bila kita ucapkan itu tidak ada maknanya, tetapi I. Nah, itu berarti bermakna menjijikan. Dalam bahasa Indonesia, baik lambang maupun bunyi bahasa dapat menentukan makna bahasa tersebut. Contohnya tadi, perbedaan pengucapan itu bisa menunjukkan bahwa alat ucap manusia itu bisa menghasilkan dan memiliki makna tersendiri. Nah, ciri bahasa yang kelima yaitu bahasa bersifat arbiter. Arbiter adalah sembarangan, sewenang-wenangnya, sesukanya, semaunya, dan juga suka berubah-ubah. Maksudnya tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Contohnya, kita umpamakan ember. Dalam konsep bahasa, artinya itu wadah untuk menampung air. Emang benar merupakan konsep arbiter. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang fungsi bahasa. Bahasa itu berfungsi sebagai alat ucap alat. Materi ketiga yaitu tentang fungsi bahasa. Nah, di sini fungsi bahasa selain sebagai alat komunikasi atau alat sarana untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, juga berfungsi sebagai alat untuk berintegrasi, beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat bicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormati. Misalnya, permisi Pak. Itu dengan orang tua, orang yang dapat dikatakan sebagai menghormati. Dengan teman berbeda lagi. Permisi. Tidak ada sopan dan sewenang-wenangnya.
Baiklah, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Saya Fitrianingsi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.